setengah jam setelah itu Bu Gubernur masuk. Terus ada teriakan dari luar itu setengah 9. Mereka teriakan massa ya. Kita tunggu sampai jam 9. Kita nggak tahu maksudnya apa. Itu dari kerumunan telantang banget. Kita tunggu sampai jam 9. Berkumpul di situ, kemudian untuk yang di jalan Panglima Sudirman, lah mereka kedorong ke selatan. Selatan timur, Nah, ya. itu melintasi jalan raya Pandeglang, kemudian membakar tenda polisi milik Polsek Tegalsari, kemudian membakar pos polisi Keputran yang biasa mengatur lalu lintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Cindy dalam program Saksi Kata. Dan Tribuners, seperti yang kita ketahui, kondisi di tanah air kita, Indonesia, saat ini sedang panas. Banyak sekali demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah, salah satunya di kota Surabaya. Dan sekarang sudah ada bersama saya reporter dari Tribun Jatim Network yang meliput langsung kondisi di lapangan saat itu. Sudah ada rekan kami, Luhur Pambudi atau Pampam, selaku reporter dari Tribun Jatim Network, dan juga fotografer dari Tribun Jatim Network, Mas Habib. Baik, pertama-tama Mas Habib dan Mas Pampam sehat, dalam kondisi sehat ya Mas? Alhamdulillah, baik. Baik, Terima kasih. alhamdulillah. Baik, Mas, sudah kita lihat sendiri bagaimana kondisi di lapangan, dan Mas Habib dan juga Mas Pampam sudah melaporkan itu untuk dikonsumsi untuk massa yang bisa melihat langsung bagaimana kondisi di lapangan. Tapi sebenarnya Mas, seperti apa sih kejadian yang terjadi saat itu yang kalian saksikan langsung? Dimulai dari tanggal 29 Agustus di hari Jumat, itu dari siang sampai sore hari, awal mula demo besar ya Mas, di depan Gedung Negara Gerahadi. Iya. Jadi yang siang itu mungkin Pampam yang lebih itu ya, karena saya kebagian waktu penyisiran. Oh ya, boleh, monggo. Jadi sejak siang. Dari siang hari itu memang teman-teman yang reporter memang sudah mendapat informasi kalau memang ada aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Gerahadi ya. Dan informasinya memang siang hari setelah sholat Jumat kalau nggak salah. Kemudian informasi lanjutan ketika pukul 1 ke atas mau ke pukul 2 itu sudah muncul informasi kalau beberapa massa tampak berdatangan. Jadi mereka berdatangan dari jalan Panglima Sudirman, ada yang jalan dari Basuki Rahmat, dan berkumpul di tengah Gedung Gerahadi di jalan Gubernur Suryo ya. Jalan Gubernur Suryo itu, mereka melakukan orasi, kemudian semacam bergantian. Jadi di situ banyak korlap ya, banyak yang pihak massa atau pihak perwakilan dari kelompok-kelompok elemen yang berdemonstrasi di situ, yang urun untuk menyampaikan aspirasinya dengan bergantian orasi menggunakan megafon dan sebagainya. Dan itu kalau tidak salah berlanjut hingga 1 jam kemudian sampai ke 2:30 hingga ke pukul 3, dan pukul 3 itu dapat informasi kalau memang kerumunan massa itu semakin banyak di situ ya Mas ya. Banyak di Jalan Gubernur Suryo semakin banyak, kemudian pihak aparat kepolisian kalau kita lihat sepintas itu memang sudah standby di area dalam halaman Gedung Gerahadi. Jadi memang di situ ada sekitar 4 atau 3 truk water cannon yang standby di situ di sisi barat atau timur, bahkan di tengah juga ada. Kemudian ada barikade pasukan bertameng juga sudah ada di situ, sudah standby. Kemudian di sisi pagar depan itu memang sudah terpasang ini ya, barikade kawat berduri. Barikade kawat berduri yang informasi yang kami himpun ternyata barikade itu baru dipasang sekitar pukul 12 atau pukul 1, jadi hanya berselang beberapa menit atau sekian jam ya, nggak lama ketika massa mulai berdatangan, jadi cukup sebentar. Jadi memang kemudian kita lihat bagaimana pecahnya massa itu akhirnya terlibat ini ya, semakin memanas ya, memanas setelah orasi. Jadi intinya massa itu sudah berorasi, sudah menyampaikan aspirasinya terkait kondisi sosial yang terjadi entah di pusat ataupun di regional wilayah Jawa Timur. Mereka sudah menyampaikan itu di hadapan
para aparat atau ke arah gedung Gerahadi. Kemudian pecahnya momen atau suasana semakin memanas ketika barikade Kawat Berduri itu mulai ada peserta yang mulai berani mungkin entah geram karena aspirasinya tidak didengar atau kurang lugas untuk diserap aspirasinya, atau memang ada keinginan untuk bertemu oleh pihak peranata dan struktur pihak yang ada di negara Gerahadi untuk menyampaikan aspirasi, sehingga tampak beberapa peserta cukup banyak mungkin itu menarik barikade itu, dan saat itulah mulai pecah atau mulai memanas. Jadi beberapa botol mulai berterbangan, terlempar ke arah dalam, kemudian kayu-kayu dan sebagainya mulai dilempar ke arah gedung Gerahadi. Cuma satu sisi kita sempat melihat kalau memang beberapa massa itu masih menyampaikan aspirasinya gitu loh. Jadi sembari melempar mereka juga ingin menyampaikan sesuatu, bahasanya entah itu kondisi legislatif semacam apa, DPR seperti apa, atau mungkin mereka geram dengan kondisi aparat keamanan, entah itu polisi atau TNI saat itu, atau dalam situasi yang semacam itu. Kemudian itu berlangsung sampai jam 4 Mas ya, sampai jam 4 sore. Jadi saya sama Habib ini bukan berada di satu titik, jadi ketika demonstrasi itu semakin memanas, kita sepatnya berpencar ya Mas ya, berpencar ke tempat-tempat yang mungkin kita satu sisi pertimbangan kita adalah aman untuk diri kita sendiri sebagai manusia, untuk mengamankan diri agar tidak terkena hal-hal yang buat kita luka. Tapi satu sisi kita harus bisa menjalankan tugas kita sebagai jurnalis ya, ini mengamankan momen entah itu momen aksi yang semakin memanas itu, yang ternyata ujungnya bukan cuma berhenti massa melempar benda-benda ke arah gedung negara Gerahadi, ke halaman gedung Gerahadi, tapi ternyata endingnya kita sempat lihat ada kobaran api kecil Mas, yang tiba-tiba terlempar atau muncul di area parkir motor sisi timur. Jadi itu ada kayak halaman kecil di situ, ukurannya mungkin 10 meter kali 4 meter atau 5 meter ya, di situ memang halaman kecil yang berdekatan langsung dengan pos jaga dari gedung Gerahadi. Itu memang lokasi parkirnya di gedung negara Gerahadi. Itu adalah parkir untuk tamu atau aparat dan sebagainya ya. Jadi di pintu timur kan Gerahadi kan pintunya ada dua kan, yang utama itu sisi barat sama sisi timur. Yang sisi timur ini kan khusus untuk parkir motor, di depan ada situ, jadi dekat pagarnya itu kan. Jadi memang tempat parkirnya yang dari tamu Gerahadi itu memang di situ ya untuk motornya ya. Kan ada pos untuk penjagaan tuh, jadi perizinannya di situ, mau ngurus siapa, mau kepentingannya apa kayak gitu. Baik. Kemudian ketika api itu muncul pertama kali itu seperti apa kondisi di lapangan Mas? Kondisi memang sudah sangat panas ya, jadi massa itu sudah aksi lempar-melempar seperti nggak ada habisnya, seperti tidak akan berhenti gitu. Kemudian pihak kepolisian, aparat berwajib juga berusaha melakukan langkah-langkah untuk pengendalian, yakni salah satunya dengan menyemprotkan air melalui truk water cannon itu menggunakan 2 atau 1 truk ya. Mereka semacam memajukan 1 truk di pintu gerbang sisi timur. Kemudian itu maaf dari dalam ya? Dari dalam, jadi memajukan sedikit untuk mendekat ke pagar yang didorong. Jadi massa itu juga sempat melempari benda-benda apapun lah yang bisa mereka lempar. Cuma ya dalam koridor yang kita lihat mereka masih tetap berusaha menyampaikan aspirasinya gitu. Kemudian tiba-tiba muncul api itu ada di sisi parkir timur yang ternyata itu mengenai kendaraan. Jadi entah itu kayaknya kalau kita lihat sekarang itu sangat crowded sekali. Jadi massa itu berusaha melakukan manuver untuk melempar, kemudian menyampaikan aspirasi. Satu sisi mereka harus menghindari semprotan truk dari aparat kepolisian itu, menghindari itu. Kemudian dari sisi yang timur itu ada massa yang membakar kayak ini ya, kayu-kayu Mas ya. Kalau kita lihat kayu ornamen hiasan yang ada di sepanjang jalan itu. Habis hiasan HUT itu ya? Ya mungkin itu ya, jadi benda-benda seperti kayu kemudian dibakar dan itu dilemparkan ke area dalam mengenai kendaraan yang terparkir berjejer ya di situ. Dan itu cepat ya Mas untuk merambat apinya langsung besar gitu,
Apakah ada tambahan lain atau memang langsung tiba-tiba membesar gitu? Nah itu yang kita kurang menangkap itu, apakah memang ada tambahan, tapi nyala api itu cukup lama di situ, cukup lama, bahkan hampir lebih dari 1 jam atau mungkin hampir 1 jam ya, 1 jam, bahkan terkadang kita mendengar letusan beberapa sekali atau 2 kali itu dalam jangka waktu yang cukup pendek. Di situ kita sempat dengar ya di situ. Kemudian saya yang saat itu memang berada di tengah kerumunan untuk mengamankan momen massa yang berusaha mendorong barikade yang sudah mulai masuk. Jadi ketika pukul 4 sore itu pihak aparat itu tidak lagi melakukan posisi bertahan di area dalam Gerahadi, tapi mereka sudah berjalan keluar dari pintu barat, Mas ya. Dari pintu barat barikade mulai mendorong ke arah timur. Jadi dari pihak kepolisian sudah memasang barisan barikade bertameng dan bertongkat itu berdiri menghadap ke arah timur, menghadap para massa itu tadi. Nah, mereka berjalan perlahan dan nah itu yang saya juga harus abadikan, harus tangkap momen itu. Kemudian saya juga berusaha untuk melihat secara langsung atau memastikan sebenarnya yang membuat letupan berkali-kali muncul di area yang terbakar itu apa sih? Apakah memang murni kendaraan saja atau ada benda-benda khusus yang dilemparkan? Ketika saya mendekat dan sempat mengarahkan atau mendekatkan tangan ke area yang terbakar itu, ternyata yang terbakar adalah kendaraan yang terparkir di situ, dan mungkin letusan itu dari roda atau dari bahan bakar ya, tangki yang berarti memang dari kendaraannya yang terbakar itu. Dan di momen pukul 4 itu adalah momen di mana pihak kepolisian sepertinya sudah mulai mengambil upaya tegas untuk berusaha secara kuat untuk mengendalikan massa, yaitu dengan mendorong massa yang begitu banyaknya itu berlarian tak tentu arah ya. Jadi ada massa yang berkeliaran di Taman Apsari, ada massa yang menunggu di sisi SMA 6 Mas ya, di depan di sampingnya itu sebelah itu, dan pihak aparat berusaha untuk semacam menyebarkan, mengendalikan itulah. Jadi intinya adalah aparat masih berusaha untuk mengendalikan masa itu gitu, dengan ya kemudian akhirnya muncul upaya yang agak sedikit tegas, yaitu menembakkan gas air mata itu beberapa kali ke arah jalan Pemuda, kemudian ke Taman Apsari itu berkali-kali gitu. Jadi situasinya semacam itu. Jadi sore hari. Di hari Jumat, berarti itu sempat setelah masa yang dari Gerahadi itu melebar sampai yang di depan Delta itu di hari Jumat, betul ya? Jumat itu setelah dipukul mundur sama pihak kepolisian, kemudian masa berhamburan sampai di depan Delta itu. Delta sampai Jalan Gubeng ya? Iya. Sampai Jalan Gubeng. Timelinenya itu sudah masuk pukul sore. Iya, Pukul 5, kemudian pukul 6, pukul 7. Jadi pihak aparat polisian tadi bahasanya memang pihak polisian berusaha untuk semacam melakukan pengendalian massa dengan mendorong mundur massa ke arah sisi timur. Yakni akhirnya terdorong di sisi timur ada air mancur Mas. Air mancur tengah yang dekat di dekat alun-alun. Persimpangan alun-alun Surabaya itu kan ada 3 cabang jalan selalu utama. Jadi massa terpantau dari kami, ada yang terdorong oleh aparat yang melakukan pendorongan dengan menyiapkan barikade polisi bertameng ke arah Yosudarso, ke arah Balai Kota, melintasi gedung DPRD Kota Surabaya, ke arah Balai Kota, ada yang ke arah ini Mas, Delta ya. Jadi itu kan persimpangan. Jadi kalau ke arah utara itu kan arahnya ke Balai Kota, Balai Pemuda itu. Kalau ke arah timur itu ke arah Delta Jalan Ayan itu sampai Gubeng. Itu kan sampai mentok kanan kiri kan Gubeng itu. Terus yang sisi ke arah selatan yang ke arah Jalan Panglima Sudirman, yang ke arah Bambu Runcing itu. Itu semua tersebar di situ. Semua tersebar di situ. Masa intinya itu nyebarnya nggak cuma di daerah situ. Jadi sampai sampai jam 12 malam sampai di atas itu. Masa itu penyebarannya di daerah Basuki Rahmat, sampai Basuki Rahmat itu ditutup. Arah Basuki Rahmat ditutup. Ditutup oleh mereka? Oleh ini aparat, dibatasi oleh aparat. Karena
masa yang ada itu selain di Basuki Rahmat mengarah ke Jalan Tunjungan dan juga Jalan Embong Malang. Oke. Jadi masa tetap ada di sana. Jadi ketika semua sudah dipecah oleh aparat, ya kan? Iya. Jadi masyarakat ini dipecah. Kumpulan sekelompok massa ini mereka bikin apa ya? Kisruh di tempat lain. Artinya kalau kita ambil rute mulai jalan Panglima Sudirman ke arah selatan sampai Urip Sumoharjo. Basuki Rahmat. Itu kalau putar balik kan Basuki Rahmat. Iya. Jadi di patung Kerapan Sapi itu ada aparat dari TNI. Itu disiapkan beberapa mobil persis di sisi yang pasar apa itu ya, yang sisi timur. Sisi timur. Pasar Keputaran. Daerah situ. Itu yang arah selatan. Cari ya. Kalau kita urut ke selatan lagi itu ada perempatan sampai Mandailing kan. Jadi masa itu sudah kalau mau berdatangan mau nambah lagi sudah nggak bisa karena sudah ditahan sama aparat di situ. Oke. Jadi biar masa tidak terfokus ke area tengah kota dipecah di situ. Tidak ada masa yang berani lewat situ. Aparat sudah di situ. Dampaknya apa? Pembakaran terus apa? Pengambilan benda-benda yang ada itu dibakar itu di tengah perempatan Pandeglang, Urip Sumoharjo sama Darmo. Darmo yang persimpangan perempatan besar itu juga ada bakar-bakar massa sampai jalan ke selatan lagi yang persimpangan ke arah Kartini, situ juga massa bikin api unggun juga sampai ke selatan lagi sebelum Taman Bungkul itu kan di tengah jalan itu bakar-bakar banyak sekali di tengah jalan sampai ketemu pos polisi depan Taman Bungkul, iya kan? Oke, dan Pos- itu Pos pelayanan. awal mula Yang hari pertama, rangkaian itu. pos polisi terbakar itu ya, Iya, Mas ya? jadi setelah Jumat dini hari puncaknya kan bakar-bakar yang di depan Gerahadi yang sepeda motor itu kan. Iya. Setelah itu merembetnya itu pembakaran di pos-pos polisi itu dini harinya itu di atas jam 12 sampai kita pos polisi setelah terbakar itu parah lagi setelah habis kan ada toilet umum dari plastik kan. Iya. Mereka taruh di depannya pos itu dibakar di tengah jalan. Hmm. Toilet umum itu bahannya tahu kan dari plastik kan di mana lamanya itu. Setelah itu kita ikuti jalur ke selatan lagi ada pos polisi yang dari Al-Falah kan ada persimpangan jalan Iya. depannya KBS Bukan KBS. habis juga itu. Kita ke selatan lagi ini ada yang beruntung ya di daerah Polsek yang Jayabaya itu Polsek Wonokromo itu warga saling bantu dengan aparat. Jadi perusuh-perusuh itu nggak sampai membakar di situ. Tapi kalau kita tarik ke selatan lagi di Jalan Wonokromo, setelah melewati sungai, persis sebelah selatan itu di tengah jalan yang dari arah luar kota menuju ke Surabaya, masuk ke Jayabaya itu bakar lebih besar lagi. Jadi mereka memanfaatkan apa yang oranye itu pembatas jalan itu dibakar. Oh, Mas, kondisi lalu lintas saat itu, Mas, ketika ini semua terjadi, ada pembakaran di tengah jalan dan lain-lain, itu apakah tutup total atau memang masih ada warga yang bisa melintas pakai sepeda motor atau mobil? Sebenarnya untuk kondisi lalu lintas itu masih ada warga yang melintas ya. Kita bisa kategorikan itu ramai lancar lah di situ. Karena kan memang Meskipun dampak ada iya, banyak karena aksi itu. dampak demonstrasi yang berlangsung sejak siang sampai malam hingga berlanjut dini hari itu membuat tumpukan kendaraan macet kan di wilayah tengah, kemudian ke timur, sehingga akhirnya seharusnya mereka bisa mengalir pada malam hari. Ternyata di malam hari mereka harus terjebak dengan beberapa titik yang dijelaskan Mas Habib tadi, yang ada lokasi pembakaran untuk pos-pos polisi, kemudian membakar water barrier ya. Jadi semacam membatas jalan yang biasa diisi air yang digunakan untuk teman-teman lalu lintas atau teman-teman di sub untuk melakukan rekayasa lalu lintas, itu yang dibakar gitu loh. Jadi intinya adalah untuk pihak kepolisian itu sedang melakukan pengendalian dari jalan Yosudarso, dari jalan Pemuda, kemudian di jalan Panglima Sudirman. Lah, ini masa aksi yang diharapkan oleh pihak polisi ketika sudah didorong adalah membubarkan diri, pulang dan selesai. Tapi nyatanya tidak. Mereka itu berkumpul di simpul-simpul baru, sebagaimana yang diceritakan Mas Habib tadi. Mereka berkumpul di simpul timur, sampai ke Jalan Gubeng, sampai ke Mountcastle, sampai ke depan jalan Rumah Sakit Siloam yang baru didirikan itu, bahkan sampai ke jalan depan
stasiun Gubeng yang lama Mas ya, stasiun itu. Kemudian yang di wilayah yang Yosudarso, ya, yang Yosudarso juga berkumpul ke jalan itu, ke jalan Gubeng itu ya, berkumpul di situ. Kemudian untuk yang di jalan Panglima Sudirman, lah mereka kedorong ke selatan. Timur, Nah ya. itu melintasi jalan raya Pandeglang, kemudian membakar tenda polisi milik Polsek Tegalsari, kemudian membakar pos polisi Keputran yang biasa mengatur lalu lintas dan mengatur pedagang yang ada di pasar Keputran. Kemudian berjalan lagi sampai ke Darmo ya, ke Darmo Mas ya. Darmo, kemudian nanti nyampe ke Taman Bungkul. Kemudian mereka ada sepanjang titik yang mereka mendapati adanya water barrier. Dia mengumpulkan massa yang kita sebut sudah tak dikenal itu ya, massa sisa yang tak dikenal dari siang hari tadi itu berkumpul, kemudian mengumpul water barrier di beberapa titik yang mereka temui, maka ia bakar. Kemudian mereka berjalan lagi dan nyampe di Taman Bungkul. Dari Taman Bungkul ada pos yang lebih ini pos yang mungkin spesifik, bukan tempat untuk pihak polisi hanya berhenti untuk mengatur lalu lintas, tapi ini pos pelayanan polisi, di mana beberapa hari atau pekan yang lalu itu sudah sempat diresmikan oleh pihak Satlantas Polrestabes Surabaya untuk bisa melayani perpanjangan SIM yang bisa berlangsung sejak siang hari sampai malam hari. Nah, baru pos itu bentuknya itu kayak kontainer peti kemas besi, tapi didesain menjadi ruangan-ruangan, ada 3 tumpuk ya. Ukuran kontainernya kemarin kami hitung ada ukuran dimensi 4 meter kali 13 meter, yaitu ditumpuk 3, jadi 2 berdempet, 1 di atas, jadi ada 2 lantai lah kita sebut seperti itu, dan itu dibakar massa. Baik, Mas, yang saya dengar ya, mungkin ini bisa dikonfirmasikan dari Mas Abi atau Mas Papam, hampir seluruh di hari Jumat malam ke Sabtu dini hari, hampir seluruh pos polisi yang ada di Surabaya terbakar. Itu menurut Mas apakah memang sebanyak itu? Benar, sudah terbukti disisir oleh Mas Habib. Kan sudah sempat saya ambil gambarnya kan. Iya. Tiap lokasi saya kasih itu memang yang terbakar memang itu sampai habis. Di sisi lain massa itu penyebarannya itu nggak pecah, tapi mereka, kata Pak Mak tadi, mereka itu ngumpul jadi kelompok-kelompok kecil di beberapa, jadi nyebar. Berarti itu bukan susah. satu kelompok ke pos 1 kemudian bergeser ke pos 1 lagi, enggak ya Mas? Enggak, itu secara mungkin naluri mereka, ketika ada yang melakukan ini belakangnya itu ikut, jadi bukan oleh satu kelompok tertentu, jadi beriringan terus kayak gitu. Baik. Kemudian Mas, itu sampai subuh itu terjadi sampai subuh. Saya ingat itu jelang subuh itu yang terbakar, yang masih terbakar, yang toilet umum yang depan itu tadi. Terus ada tambahan lagi. Jadi jelang subuh itu yang persis di tikungan depan KBS. Kalau dari arah Wonokromo balik lagi ke Wonokromo, itu di tengah jalan, nggak ada bangunan apa-apa. Jadi sebelah utaranya pos polisi yang persis di tikungan itu. Jadi ya ada beberapa pedagang atau apa, kan banyak mobil-mobil kecil yang muatan sayuran atau apa yang mengarah ke Jagir Panjang Jiwa, itu kan ada pasar kan. Itu terpaksa melewati itu. Beberapa pengendara kayak orang yang lagi belanja terpaksa melewati itu gitu loh. Dan itu kasihan banget. Terus yang di utamanya di Jalan Wonokromo, di tengah-tengah itu bekasnya masih ada sampai sekarang. Water barrier yang dibakar itu persis sebelum jembatan Jagir Panjang Jiwa itu, di tengah jalan itu. Jadi bisa dibayangkan truk yang begitu besar terus tengah jalan ada bakaran seperti itu. Akhirnya mereka ya nyari alternatif lain. Ada yang sebagian memaksa ketika menganggap kendaraannya cukup, mereka lewat aja. Sementara masa di situ juga kita nggak tahu dari masyarakat, dari itu kan sudah gelap kan di situ, seragam hitam-hitam sama itu. Yang nonton di seberang itu juga banyak. Kita kan juga antisipasi kan, nggak berani terlalu dekat. Kita kesulitan membedakan ini masa yang ini orang biasa yang datang karena penasaran ada kejadian bakar-bakar, atau memang ini masa yang baru saja membakar. Itu karena teman-teman media itu bukan langsung mengetahui siapa kelompok
atau massa yang menjadi biang keladinya bukan mengetahui itu, bahkan kita nggak tahu, sehingga kita mustahil untuk mengikuti kelompok itu, tapi kita bisa mengakses lokasi tempat pembakaran karena mendapat laporan gitu. Dan laporan itu sudah muncul dari komunitas-komunitas yang kita ikuti di WhatsApp, kemudian di jejaring, bahkan kita juga dapat informasi dari HT dan sebagainya. Kemudian sehingga yang membuat Mas Habib itu berhasil mengabadikan tiap pos yang dibakar dan dirusak itu. Dan itu terjadi sejak dari jalan ini ya, Jalan Basra Mas ya, Jalan Basra, pokoknya depan Polsek Tegalsari, depan polseknya itu pos Keputaran sampai ke pos Waru. Selatan Waru ya. Miliknya Satlantas sudah masuk, sudah dan miliknya wilayah. Satlantas Polresta Sidoarjo. Dan saya sempat mengkonfirmasi pada pihak Kasubdit Kamsel di Lantas Polda Jatim, ada sekitar hampir 21 pos, entah itu pos pelayanan atau pos pantau milik kepolisian yang dirusak dan dibakar. Jadi ada puluhan yang dibakar itu. Baik, kemudian situasi sempat mereda ketika di pagi hari. Lalu demo, tapi betul Mas, situasi sempat mereda ya ketika pagi hari atau seperti apa? Bukan, itu dini hari jelang subuh. Itu aku mencoba setelah keliling di Wonokropo itu nyoba ke tengah kota. Iya. Dan jalur itu tetap bisa kita lewati dengan api yang masih ada, dan kita akses lewati Gerahadi juga tetap bisa. Aparat sebagian kan sudah ada yang ditarik, sebagian masih siaga kan. Dan santai lewat balik lagi dari Gerahadi, Gubernur Suryo itu melewati lagi lewat Panglima Sudirman, Urip Sidoarjo sampai sana tetap kendaraan tetap lancar. Cuman yang khusus di Darmo, Taman Bungkul, itu akses jalan yang mestinya satu arah menjadi dua arah. Yang sisi barat itu jadi aktif. Kenapa? Karena yang depan pos polisi tadi itu Sudah dibakar itu kan. Jadi kendaraan agak besar lebih memilih sisi jalan yang jadi kayak kontra, ada rekayasa lalu lintas mendadak yang itu bukan Mendadak. dibuat oleh polisi, tapi bukan dibuat oleh diatur, tapi karena ada tapi oleh pengendara sendiri. Mereka kontraflow menggunakan satu jalur yang sebenarnya satu arah ya masuk ke kota, tapi dibuat dua arah. Dan saya juga mantau di titik, jadi saya mendatangi titik pos pantau yang terbakar itu, yang depan Taman Bungkul. Ketika saya nyampe di situ memang masih ada tampak beberapa teman-teman, entah itu kelompok mana ya, atau kita menyebutnya massa tak dikenal, yang masih berkeliaran di situ dengan menaiki motor, mengeber motornya dengan begitu keras ya, dengan knalpot modifikasi dan semacamnya. Mereka mulai pergi, tapi di situ masih banyak ini orang-orang yang ternyata kita berhasil mengidentifikasi kalau mereka adalah orang biasa, masyarakat biasa. Ketika saya nyampe di itu, saya sempat mewawancarai seorang pedagang di situ yang tampak berusaha untuk mengemasi jualannya, dagangannya. Saya tanya, ternyata memang kejadiannya adalah hampir 1 jam lalu atau 30 menit yang lalu, ketika sebelum saya nyampe gitu. Ternyata memang diawali tiba-tiba datang kelompok massa tak dikenal, usianya masih relatif muda, kata saksi mata ini. Dia tiba-tiba melempari pos itu yang kosong itu, yang dari bahan kontainer itu, peti kemas itu yang dimodifikasi. Kemudian tak lama kemudian muncul ledakan berkali-kali, dar-der-dor, kemudian muncul api. Dan api itu semakin lama membesar di dalam ya, dari dalam itu karena mungkin membakar komponen benda-benda yang mudah terbakar, entah itu benda elektronik atau berkas-berkas di dalamnya atau tempat duduk dan sebagainya, membakar kemudian melumat keseluruhan. Jadi 2 lantai itu. Kemudian menurut dari saksi yang saya wawancarai tadi, dia cukup kaget kenapa ketika muncul kebakaran cukup besar itu di pinggir jalan utama di dekat Taman Bungkul belum ada kendaraan damkar atau pemadam kebakaran yang bisa mengakses langsung datang ke lokasi untuk memadamkannya. Mungkin kalau saya anggap statement tersebut, saksi itu mungkin awam karena beliau belum mengetahui kalau ada situasi genting di tengah kota yang berlangsung sejak tadi siang dan begitu crowded melakukan aksi itu. Kemudian saya menyisir kembali ke arah selatan, ke lokasi yang sempat diabadikan atau tempat sudah didatangi Mas Habib tadi untuk diabadikan dulu momennya. Dan memang benar di situ komponen lalu lintas kayak kayu-kayu, kemudian tenda-tenda polisi, water barrier dikumpulkan di tengah dan dibakar di belakang Masjid Al-Falah. Ya, jadi ada
perempatan Mas ya, lampu merah ya, Iya, perempatan dekat Masjid Al-Falah itu disemprot gitu. Kayak dibakar di situ, itu nyala apinya banyak. Dan sebelum saya pergi dari Taman Bungkul, pos Taman Bungkul itu ternyata pihak kepolisian dengan barikadenya itu datang gitu loh. Jadi ternyata dengan pihak polisi itu berjalan dari Basuki Rahmat menyisir sampai ke Taman Bungkul itu. Jadi mereka berjalan dengan beriringan didampingi truk water cannon, dan truk water cannonnya itu berusaha untuk nyemprot madamkan kobaran api yang masih muncul di pos pelayanan polisi di Taman Bungkul. Kemudian mereka jalan, bahkan kemarin juga sempat dari aparat itu melakukan, ada yang intel ya, yang mungkin kita sebut demikian karena dia pakai baju sipil, kemudian dia mendatangi orang-orang yang melihat di situ, warga sipil biasa, kemudian dia sempat mendatangi saya untuk menanyakan untuk untuk menyuruh saya pergi untuk segera masuk ke rumah. Mungkin saya dianggap orang sipil biasa, tapi ketika saya menunjukkan ciri-ciri saya sebagai pers, menunjukkan ID card, ternyata mereka paham dan mereka tidak melanjutkan itu gitu, dan biarkan saya untuk pergi, entah untuk melenggang, untuk mengabadikan momen atau seperti apa. Baik. Baik, itu yang terjadi di malam Jumat ke Sabtu dini Jumat hari. Jadi Kemudian, batasannya sampai pembatasannya berarti aksi itu mulai siang, Jumat siang sampai malam, sampai Sabtu dini hari subuh. Dini hari sampai subuh gitu Ya, ya Mas ya? itu sebelum berlanjut nanti yang siangnya, Sabtu siangnya beda lagi. Betul. Di Sabtu tanggal 30 Agustus itu mulai lagi masa aksi. Tapi diawali aksinya di Polda Jatim, di Jalan Ahmad Yani. Iya. Benar ya Mas ya? Benar. Itu seperti apa Mas aksi yang terjadi di saat itu menurut pengamatannya? Jadi di Sabtu subuh itu kita sudah dapat informasi kalau memang muncul ada aksi demonstrasi susulan yang ini dilakukan oleh beberapa perwakilan elemen kemahasiswaan yang ada di kota Surabaya, bahkan Jawa Timur, yang titik kumpul untuk melakukan orasinya ada di depan Polda Jawa Timur. Informasinya pukul 8 mereka melakukan aksi, tapi ternyata ketika kita tunggu mereka menghimpun massa dari Jalan Frontier Ahmad Yani, berkeliling berhenti di depan Ubara untuk semacam memarkirkan kendaraan ya. Kemudian mereka long march, semacam membuat formasi memenuhi badan Jalan Ahmad Yani, Frontier Ahmad Yani, sisi barat itu ya, di deretan kendaraan yang bisa melintas. kendaraan. Jadi kendaraan masyarakat yang melintas dari arah selatan, arah Sidoarjo masuk ke kota, dialihkan oleh pihak kepolisian daerah Kayasa untuk masuk ke jalur utama, jalur A itu ya. Yang jalur tengah. Jalur tengah itu, jalur utama. Jadi masuk di situ untuk roda 2, roda 4. Kemudian massa mahasiswa itu melakukan long march dari JPU baru, jembatan penyeberangan orang baru yang di dekat kampus Ubara itu, long march dengan massa estimasi yang kami konfirmasi sekitar hampir 1.000 massa, 1.000 orang, 1.000 mahasiswa dengan memakai atribut kampus mereka masing-masing dengan berbagai macam warna, jalan sampai ke depan gedung, depan pintu sisi selatan dari Polda Jawa Timur. Dari Polda Jawa Timur ada 3 pintu utama. Pintu tengah itu digunakan biasanya untuk PJU, pejabat utama, Kapolda, para tamu-tamu penting. Kemudian untuk masyarakat sipil biasa ada di sisi selatan, gerbang sisi selatan. Dan sebenarnya massa itu diarahkan ke tengah karena di situ memang sudah tersedia view-nya cukup, sebenarnya secara view bagus. Di situ ada kayak gapura berupa candi itu. Kemudian kalau mau orasi di situ cukup bagus, tapi di sana sudah standby kendaraan water cannon, kemudian kendaraan barikade besar ya, yang untuk kayak bumper gitu, bumpernya cukup tinggi. Kalau yang pintu sisi utara itu sudah ditutup, memang itu memang untuk akses kendaraan taktis saja di situ. Jadi yang masih bisa diakses adalah sisi selatan. Ternyata mahasiswa memilih di situ untuk melakukan orasi. Jadi berbagai macam orasi dari perwakilan elemen kampus ya, itu bergiliran untuk nyaman aspirasi. Mereka mengendaki, ya intinya adalah meminta untuk pihak kepolisian untuk mengevaluasi kinerjanya, menyusul munculnya insiden yang di Jakarta itu. Kemudian minta agar pihak legislatif atau DPR untuk bisa
kinerjanya diperbaiki, kemudian jangan lagi melakukan korupsi dan sebagainya, sebagaimana fakta sosial yang seringkali diadvokasi oleh pihak mahasiswa itu sendiri. Dan ternyata mereka juga minta kehadiran dari Kapolda Jatim di situ. Jadi timelinenya sekitar jam 10 ya, jam 10 jam 11-an. Dan yang semula kita pikir mungkin teman-teman mahasiswa ini akan cukup lama ya nanti akan menunggu kedatangan Kapolda Jatim, karena beliau ini pejabat penting juga kepolisian, pimpinan polisi tinggi yang ada di Jawa Timur, beliau bintang 2, dan ternyata permintaan mahasiswa untuk bisa bertemu Kapolda Jatim langsung bisa diakomodir begitu cepat oleh para PJU, perwakilan staf dari Kapolda Jatim yang berusaha berkomunikasi secara persuasif dan humanis ya dengan mahasiswa yang saat itu bergantian untuk berorasi. Dan akhirnya Kapolda Jatim resmi mau untuk mendatangi massa, menemui massa, bahkan beliau juga mau untuk berdiri di kendaraan komando yang berupa pickup biasa, di mana di situ banyak tumpukan sound system dan sebagainya untuk pengeras suara. Dan Kapolda Jatim menyapa mahasiswa dan menyampaikan permohonan maaf, menyampaikan imbauan, menyampaikan pesan, bahkan juga secara lugas membacakan tuntutan yang ditulis oleh para mahasiswa itu, elemen mahasiswa itu, membacanya satu persatu dan menjawabnya satu persatu. Dan salah satu yang menjadi concern dari teman-teman massa saat itu yang langsung dijawab secara lugas adalah massa menghendaki ada pihak teman-teman mereka yang sempat melakukan aksi demonstrasi di hari Jumatnya sehari yang lalu yang sempat diamankan kabarnya oleh anggota Polrestabes Surabaya itu segera dibebaskan. Dan Kapolda Jatim, sebagaimana hasil reportase kami di lokasi, kami juga melakukan live Facebook di situ, live report di situ, kami juga merekam juga dengan video offline. Kapolda Jatim mengiyakan akan melepas dengan catatan bila mana memang yang diamankan itu benar-benar tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka akan dilepas gitu loh. Dan Kapolda Jatim bersepakat dengan janji itu, bahkan beliau berkenan juga untuk semacam menandatangani ya fakta integritas yang mungkin itu hanya berupa secarik kertas berisi press release yang sudah ditandatangani oleh para korlap. Ada 3 korlap di situ, korlap mahasiswa. Dan Kapolda Jatim dengan begitu beraninya di situ langsung menandatangani itu dan mengakomodir teman-teman mahasiswa keinginannya seperti apa, dan menjamin agar bisa dibebaskan untuk masa aksi yang sebenarnya informasinya ditangkap oleh pihak Polrestabes Surabaya. Dan tak lama kemudian masa aksi bubar. Jadi ketika Kapolda Jatim selesai menyapa, menjawab dan memenuhi semua keinginan mahasiswa, Kapolda Jatim turun dan korlap mahasiswa itu akhirnya mengomandoi massa yang sedang dipimpinnya itu untuk segera membubarkan diri. Berarti aksi yang terjadi di depan Polda Jatim berlangsung damai? Relatif damai, tanpa kekerasan ya, damai. Baik, kemudian setelah di siang hari, kemudian di sore harinya masih terjadi aksi lagi di depan Polrestabes Surabaya. Ini dari masa masa mahasiswa yang sama yang dari Polda Jatim atau masa yang berbeda atau seperti apa, Mas? Kalau yang di Polrestabes Surabaya itu masanya bergelombang. Jadi ada beberapa masa kelompok datangnya itu nggak barengan. Yang awal itu dari mahasiswa, mereka yang menuntut rekannya dibebaskan. Nggak tahu itu apa sudah ada hubungan dengan Kapolda tadi, kemudian dari Polres kan membebaskan mahasiswa waktu itu dua orang. Sore itu 2 orang mahasiswa dibebaskan, dan masa... Berarti saat itu juga dibebaskan ya, Mas? Dibebaskan, jadi mereka ngobrol dulu sebelumnya itu. Setelah itu mereka bergeser tempat. Polrestabes itu kan menghadap ke timur, ya kan? Mereka bergeser ke arah selatan, mahasiswa itu yang pertama. Selanjutnya gelombang kedua itu ada mahasiswa lagi gabungan. Kalau kali ini gabungan. Yang pertama kan
alma maternya beda dengan ini kan. Ini gabungan itu Tapi mereka masih beralma mater ya? alma mater yang beda. Yang Mereka berbeda-beda. dari apa Cipayung Plus. Mereka bilangnya Cipayung Plus. Jadi ini alma maternya beda-beda tapi tuntutannya sama. Oke. Gitu. Mereka bisa sampai di depan pintu utama Polrestabes, mereka ngobrol, tapi di sisi lain itu masa lain tanpa alma mater itu mulai berdatangan. Berdatangan ada yang di sebelah itu dari sisi utara kan, Iya. ada yang mendampingi dari samping, ada yang dari belakang mulai gabung gitu. Dan ketika masa beralma mater ini diskusi, ngobrol, menyampaikan aspirasi, pada itu masih berhadapan-hadapan di terbatas dengan pagar kan. Tapi masa yang kelompok hitam ini sudah naik ke atas patung di depan Polrestabes. Sebagian dari mereka itu melempar air, mineral atau gelas atau apa botol nggak tahu saya. Yang jelas airnya sudah mengarah ke arah petugas. Sementara mahasiswa masa yang beralma mater ini mencegah mereka. Tujuan kita bukan itu. Kalian mundur aja gitu. Akhirnya mereka di tengah aksi itu mulai pecah kan, ada yang setuju ada yang nggak, pro kontra kan, itu sempat saling lempar antara massa di sisi selatan mahasiswa dengan massa tanpa alma mater ini saling lempar. Akhirnya di depan pintu utama itu massa pecah, beralma mater ke selatan, jadi menghindari pintu utama dari Polrestabes itu. Masa berbaju hitam atau yang umum itu ke utara. Pintu Polrestabes kan ada dua kan. Kalau itu di sisi utama yang pagar utama itu, satunya kan yang ditutup pagar itu ya, sisi utara itu. Di sini sudah disiapkan karena mulai kelihatan agak kondisinya seperti itu. Motor trail dan lain-lain. Sementara yang pintu utama sini karena mahasiswa sudah geser, ini mulai water cannon. Muncul, mulai maju, dan itu mulai disemprotkan tengah. Ya, jadi itu memisahkan. Ternyata masa dari kelompok hitam itu ada yang masuk sini juga. Nggak tahu provokasinya seperti apa, kita kan nggak tahu kan. Itu siapa yang memulai. Tapi lama-lama mereka pecah sendiri. Jadi mahasiswa itu tetap geser bertahan sini. Tapi polisi nggak nyerang ke sana, ke arah yang alma mater. Karena mungkin ada kesepakatan, kita ke sini damai. Akhirnya water cannon itu selain ke tengah itu menyisir agar massa itu ini pecah, nggak kumpul dengan mereka. Dan benar yang mahasiswa tidak massa tidak kenal itu dipukul ke utara, ya kan, sama water cannon, pintu dibuka, motor trail petugas itu pukul mundur itu sampai ke utara, ketemu jembatan merah. Sampai jembatan merah dipukul. Dan di situ pun masih dari jarak jauh itu saling lempar pakai yang ngeri itu yang petasan itu loh. Kayak kembang api itu kan pecah kalau kena tubuh kan lumayan juga itu. Dan barang apapun saling lempar sampai kemudian dari pihak kepolisian itu memukul sampai jembatan merah, petugas sampai sana, masa ini pecah. Ada sebagian ke arah Jalan Raja Wali atau jalan apa itu, ke barat itu, sebagian nyebrang jembatan merah. Nyebrang jembatan merah Kia-Kia. Gitu. Jadi motor trail petugas berseragam dan yang preman itu sama mobil itu terus merangsek ke utara, membersihkan massa yang itu tadi. Dan di sana itu pecah lagi. Setelah jembatan merah itu kan ada persimpangan jalan, ke kiri, ke kanan, dan masuk ke Kia-Kia lurus kan. Itu dikejar sampai di itu tembak pakai itulah gas air mata juga. Itu untuk bubarin massa yang kumpul situ. Dan akhirnya seperti bisa bubar atau seperti apa, Mas? Mereka bubar. Mereka masih menyerang dari situ itu. Dari Kia-Kia itu melempar sampai jembatan itu. Akhirnya mau nggak mau polisi kan harus nekan ke sana. Sampai polisi terjun ke sana, ngambil beberapa massa yang itu kan dirasa provokatif banget kan, yang paling depan yang kena. Yang lain kemungkinan besar ke arah timur. Sebagian yang ke kanan, sebagian ditangkapi itu diamankan langsung.
Sudah itu sampai sore itu. Sampai Selesai. sore ya. Nah, Baik. Kemudian ini berarti dari Polrestabes Surabaya bergeser ke sempat ada di Jembatan Merah Jembatan sampai Merah. ke Iya, Kiaga iya, juga iya, sampai ke arah iya, sana. iya. Kemudian di malam harinya ada aksi besar lagi di depan Gedung Negara Gerahadi lagi hingga bagian dari bangunan Gedung Negara Gerahadi itu terbakar habis, yang diketahui ternyata ruang kerjanya Bapak Wahbu. Ya, itu seperti apa Mas kondisi di sana saat itu Mas? Kalau saya ceritakan ya mulai awalnya ya. Sebelumnya itu kan masa sudah ngumpul. Sudah ngumpul, waktu itu penjagaan bukan polisi lagi, tapi TNI. Oke. Jadi yang di dalam itu TNI semua. Ketika masa ngumpul orasi, yang nemui TNI. Mereka ngobrol, Pangdam ngobrol. Dari dalam pagar ngobrol. Sampai Pangdam itu keluar pagar. Ke tengah-tengah jalan di depan Gerahadi itu. Antara patung dengan Gerahadi kan jalan besar kan. Iya. Pangdam duduk lesehan di situ ngobrol. Apa yang kalian itu? Akhirnya selesai itu Pangdam masuk lagi. Ya. Mas sebelumnya itu untuk masanya sendiri sudah tidak ada yang beralma mater ya? Setahu saya nggak ada. Oke, Jadi berarti- sudah beda lagi. Oke. Entah itu campuran mahasiswa Iya, tanpa iya. seragam atau apa atau masa seperti apa saya nggak tahu. Oke. Karena sudah tidak ada atribut apa-apa. Jadi yang ojol juga ada, pakaian ini juga ada. Artinya teman-teman gitu. media itu sudah tidak bisa mengidentifikasi. Iya. Jadi kita menyebutnya masa tak dikenal Iya, yang ada muncul di tertampung malam kali itu yang ya. Tidak ada yang mewakili siapa mewakili siapa. Iya. Baik, kemudian setelah ditemui oleh Pamdam Mas. Setelah ditemui Pangdam, kalau singkatnya aja ya, setelah pembicaraan itu terus jarak berapa lama itu ganti gubernur. Itu datang Ditemuin. ke tengah situ. Jadi ngobrol dengan masa juga. Cuman kita kan tetap nggak tahu masa ini ya, ada yang iseng juga sampai lempar air kan konyol kan. Sudah ditemui ke arah pertemuan perkumpulan di tengah itu. Itu sekitar jam berapa Mas? Itu perkiraan Jam 8 ada. sekitar jam 8. Karena apa? Aku memastikan sekitar jam 8 karena setengah jam setelah itu Bu Gubernur masuk. Terus ada teriakan dari luar itu setengah 9. Mereka teriakan massa ya. Kita tunggu sampai jam 9. Kita nggak tahu maksudnya apa. Itu dari kerumunan telantang banget. Kita tunggu sampai jam 9. Gitu. Dan tidak ada yang menjelaskan juga Mas. Nggak tahu kenapa maksudnya. Itu mereka setelah jam 9 itu mereka membubarkan diri atau ngapain lagi kita juga nggak tahu. Nah itu posisi Mas berada di sana, dan apa yang terjadi Mas sebenarnya di jam 9 itu? Di jam 9 itu sebenarnya saya itu masuk di dalam gedung karena ponsel saya kan habis kan. Iya, iya. Saya ngecas di press room. Teman-teman sebagian di situ juga. Restroomnya yang ikut terbakar ya? Ya, jadi 5 menit sebelum terbakar saya itu di dalam. Yang ngecas HP itu? Iya. Jadi jarak sekian menit itu ketika dengar rame-rame, ada apa? Ini mulai ada dengar gitu kan, teriak-teriak. Sudah aku ambil aja. Kan aku nggak bisa nge-live, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kontak kantor kan. Iya, iya. Setelah itu ternyata sudah mulai itu, chaos itu. Teman-teman ya kasihan juga. Di samping pintu Gerahadi yang utama barat dan timur, itu di baratnya itu lagi ada pintu lama. Dari besi itu kan, yang di dalamnya itu tempat parkirnya motor karyawan, teman media dan lain-lain di situ. Itu digedor massa sampai jebol. Sebagian kendaraan bermotor itu dihancurkan, mungkin diambil spare partnya atau sebagian, tapi yang enggak itu dihancurkan semua sampai massa itu masuk ke tempat media. Itu sempat masuk itu berarti ya? Iya. Sempat masuk ya? Beberapa kabarnya kan saya kan nggak tahu, itu komputernya dan laptop teman-teman ada yang nggak selamat. Di situ jalur situ tembusannya belakang kantor Wagub. Oke. Kan sisi barat kan gedung itu. Jadi tembusannya situ. Ketika situ ada, kita keluar ternyata sudah mulai ada yang terbakar. Sudah petugas itu dari dalam sudah berusaha itu, tapi waktu itu kan pintunya dikunci, jadi nggak bisa masuk ke dalam.
api merembetnya itu dari atas, itu cepet banget. Jadi kita nggak mungkin masuk ke sana, resiko besar. Saya nggak berani ngambil gambar ketika masuk di parkiran motor itu berhadapan dengan mereka nunjuk ke aku gimana nasibku. Aku langsung ke jalur utama di Gerahadi itu. Dan yang sempat tak video itu kan ketika api sudah mulai membesar dan serangan dari massa itu antara petasan, kembang api apapun kan diarahkan dan benda-benda keras semua kan. Itu kan ada di depan gedung yang terbakar kan ada pembakaran besar. Itu diambilkan dari bangunan apa? Yang depan pintu masuk itu loh. Yang dari kayu apa? Itu di Gapura itu. Gapura kayu itu diambil sama mereka. Diambil untuk dibakar di jalan raya situ. Dekatnya lokasi yang terbakar. Oke, berarti yang terbakar tidak hanya di gedung tapi juga di jalan beberapa titik-titik yang ikut ada pembakaran. Yang utama ada di depan Gerahadi persis sebelumnya itu sudah ada bakar-bakar. Oke. Terus yang besar lagi yang dekat yang terbakar itu. Sebelumnya masyarakat itu sudah gedor-gedor pagar kan. Dorong pagar sampai rusak kan itu. Sebagian dorong, sebagian terus ngambil itu. Sementara yang berjaga kan dari TNI. Dari TNI mereka enggak menyerang ke massa, enggak. Mereka bertahan. Jadi TNI itu meskipun diserang pakai apapun mereka cuman bertahan. Cuman nggak tahu perintahnya seperti apa. Sampai kemudian mulai terbakar, TNI juga menjauh. Ternyata apinya panas banget sampai jarak sekian. Kan mepet kan dengan pintu gerbang itu kan. Belum lagi ada letupan apa gitu. Sempat terjadi suara ledakan di antara kebakaran itu. Nggak tahu itu apa itu. Di ruangannya itu. Dari situ. Dari depan itu. Langit, ya. Apalagi kan bangunan yang atas itu kemungkinan dari kayu karena terbakarnya cepat sampai hampir bangunan utama Gerahadi. Itu. Itu berlangsung berapa lama kira-kira Mas itu kebakaran besar itu? Sampai jam 12 masih. Iya. Sampai jam 11. Kita serius nggak ngeliat jam dan kita nggak tahu. Kalau view pantauan yang saya lakukan, Mas Habib saksi yang ada di dalam, saya ada saksi di luar di tepat di seberang jalan gedung sisi barat yang terbakar itu. Jadi saya di situ langsung melakukan live Facebook yang saya langsung nyalakan gitu tanpa saya bubui caption apapun. Jadi saya begitu tiba-tiba ya Mas? Begitu tiba-tiba karena kita melihat eskalasi massa itu benar-benar apa ya, kalau saya jalan dari Jalan Basra, tikungan Basra itu Mas ya. Tikungan Basra itu memang di situ sudah banyak massa. Dan masa yang saya pantau ini saya memperkirakan adalah masa yang mungkin tidak tahu, bahkan mungkin adalah masa muda-mudi, bapak ibu atau sedang ngajak anaknya untuk bermalam mingguan, tapi mungkin ada rame-rame yang mereka nggak ketahui, penasaran, mereka datang ke situ. Kemudian ketika saya nyampe ke hampir ke tengah ke seberang gedung yang terbakar itu, ternyata di situ juga masih banyak massa yang melihat ya, massa yang cuma melihat, dan di seberangnya itu sudah beda lagi kalau ada massa-massa yang aktif. Jadi kita bisa berikan penjelasan, ada massa yang pasif, ada massa yang aktif. Jadi massa pasif itu yang melihat aja, dan massa yang aktif itu ada yang di deretan jalanan Gubernur Suryo itu yang berdekatan dengan area yang terbakar. Jadi di situ kita lihat api awalnya itu ada di area tengah Mas ya. Kalau dari depan itu area tengah, kemudian hanya butuh waktu 10-15 menit ternyata langsung kobaran yang membesar itu melumat bagian langit-langit plafon di dalamnya itu. Kemudian merembet kurang dari 10 menit juga, kurang dari 5 menit membakar ini ya, rangka susunan atap yang lapisan atapnya pakai genteng karena struktur bangunannya itu bangunan cagar budaya yang lama ya. Nah, itu jadi langsung membakar di situ. Dan ketika kobaran api semakin membesar itu saya memantau langsung, saya bisa dilihat di live Facebook kami, massa di situ semacam menyanyikan lagu Indonesia Raya di situ. Nah, ada beberapa di tengah kobaran melihat kobaran itu, ada yang merekam video itu, kemudian ada yang massa yang aktif tadi yang bawa tongkat itu, sembari bawa bendera kemudian dikibar-kibarkan.
Kemudian di sisi belakang ada gang kecil yang pintu besi itu Mas ya. Kemudian saya melihat, jadi saya menggabungkan cerita kronologi dari Mas Habib tadi. Saya melihat langsung bagaimana massa itu merangsek masuk ke dalam itu. Saya nggak tahu itu ruangan yang seperti apa karena memang itu gelap ya. Karena ini terang, kemudian di bagian situ gelap, jadi saya juga cukup kesulitan mengakses ke situ karena faktor, kalau saya mempertimbangkan faktor keamanan kami sebagai jurnalis. Jadi saya hanya memantau dari kejauhan, melihat beberapa massa tak dikenal masuk, kemudian keluar mereka membawa sesuatu. Benda-benda, ya itu tadi, ada benda elektronik, benda piring, bahkan benda-benda benda-benda rumah tangga mungkin ya. Itu saat kebakaran terjadi sebelum atau sesudah? Saat kebakaran terjadi. Kebakaran. Jadi ketika bangunan utama yang sampai merembet ke ruangannya Pak Wagub ya, udah merembet ke kabak utama, kabak umum, kemudian ke press room. Jadi itu kobaran begitu besar ya. Dan di sini ada celah gang kecil. Itulah ini teman-teman massa yang tak dikenal itu langsung masuk di situ, kemudian keluar ada yang membawa lemari dan keluar ada yang membawa piring, ya lemari setinggi ini dada orang dewasa lah, lemari besi tapi itu ya. Dan ada yang membawa benda-benda lain lah, kardus yang isinya benda elektronik. Dan sempat saya mengonfirmasi, saya coba mengonfirmasi orang-orang yang membawa benda itu, saya rekam offline, bahkan saya sempat rekam live juga. Bawa apa itu Mas? Ada yang berani menyebutkan, oh ini bawa piring. Bahkan ada yang menghindar mungkin karena ya ada pertimbangan tertentu dari mereka untuk menghindar, untuk sekadar ditanyai oleh kami gitu. Kemudian nah itu jadi momen merangsek kemudian keluar membawa benda itu memang ketika kebakaran masih terjadi dan masih besar apinya gitu. Dan nggak lama kemudian itu timelinenya masuk jam 11 malam 23, antara pukul 22 sampai 23. Kemudian masa itu benar-benar kita sulit membacanya. Tiba-tiba ada yang ketakutan lari bareng, masuk mundur ke belakang, kemudian buat kita ikut-ikutan lari ke belakang menyelamatkan diri. Kemudian kita melihat dari kejauhan ternyata nggak ada apa-apa. Kemudian kita mendekat mengabadikan momen lagi. Kemudian muncul lagi massa yang kedor, mungkin takut ya dari ada aparat kepolisian atau aparat TNI yang mungkin mendekat ya di area pagar itu. Kemudian sampai di pukul 11 kalau nggak salah, jadi pihak kepolisian ya, yang kita lihat itu mereka datang konvoy kendaraan polisi, kendaraan truk polisi bawa pasukan, mereka datang dari arah Jalan Tunjungan. Jalan Tunjungan. Ada yang masih ada di dalam mobil truk itu, truk pasukan itu, ada yang sudah diturunkan dari depan Jalan Tunjungan ya. Ya, daerah Mojopahit setelah Hotel Mojopahit. Gitu ya. Jadi mereka diturunkan untuk semacam mengendalikan massa di situ. Kemudian disusul dari jalan arah Basra dari selatan ada konvoy truk TNI. Jadi ada konvoy pasukan, truk pasukan ada sekitar 5 atau enggak 10 ya truk ya. Truk dan bus juga. Ke arah ke Gerahadi semua. Bahkan kita lihat untuk khusus kendaraan polisi oleh massa yang ketakutan tadi sempat dilakukan penyerangan. Jadi ada yang dilempari, ada yang dikepruk atau dipukul kayu di bagian bus ya. Bus karena kacanya besar ya, dan mereka begitu leluasa untuk memukulkan kayu tepat di kaca bagian sisi kanan sopir gitu. Dan anehnya kondisi serupa tidak terjadi pada konvoy TNI yang kita pantau langsung di lokasi. Konvoy muncul dari selatan, dari Jalan Basuki Rahmat. Mereka berhenti di depan Bank Mandiri di persimpangan itu untuk menurunkan pasukan, dan massa yang berlarian di dekat truk konvoy truk TNI itu yang berhenti itu nggak ada yang melakukan aksi serupa seperti polisi. Kemudian di situ muncul ini Mas ya, upaya dari polisi mengendalikan massa dengan menyemprotkan dan menembakkan gas air mata. Nah di situ kami dari teman-teman media juga ya ini resiko kerjaan kami. Jadi ketika kami memang sedang berada di tengah-tengah kerumunan massa yang menjadi objek dari suatu peristiwa ya, maka ketika muncul intervensi dari pihak aparat
berupa gas air mata, maka ya pada momen itulah kami, bukan cuma Tribun Jatim tapi media nasional lainnya yang berada di satu area dengan kami itu juga terkena. Kita juga menghirup gas air mata, kita juga menangis ya, gas air mata, gara-gara gas air mata. Dan ya karena untungnya kita sudah mensiasati situasi itu dengan kita mengoleskan odol ya untuk pasta gigi untuk ya salah satu cara lah, metode kita untuk menghindar agar paling tidak nggak terlalu perih, kemudian kita bisa melihat celah mana yang tidak dikerumuni oleh gas air mata itu, kemudian kita bisa berlari ke situ. Dan kalau saya kemarin berlari ke arah TP itu Nyampasa, karena di situ asap ternyata berlari ke arah anginnya ke sana. Ke Gradi ya, ke arah timur ya itu. Kemudian saya membelah asap itu ke arah TP. Waktu itu pas kebakaran itu ya, sebelum polisi datang itu kan Gradi lampunya mati. Di tengah-tengah kebakaran itu lampunya mati semua. Mati semua. Otomatis kan gelap semua. Dari situ setelah yang diberitakan Pam-Pam tadi kan polisi mulai menyerang mundur. Sebelum polisi menyerang mundur, arah petasan dan kembang api yang semula diarahkan ke tengah Gerahadi dan apa-apa itu arahnya sudah pindah, berbelok. Jadi sebelumnya ke arah Gerahadi, ke arah utara kan, itu mengarah ke polisi, ke arah kendaraan konvoy yang baru tiba. Jadi kelihatan banget. Ya untungnya Pam-Pam bisa dapat momentum yang di luar, sementara aku yang dapat yang di dalam. Jadi kita saling koordinasi gimana posisi di luar biar bisa tahu cerita semuanya. Dari situ setelah ternyata yang di depan Gerahadi, di dalam Gerahadi, setelah ada gas air mata itu bukan cuma massa yang nyebar hilang. Mereka kan pukul mundur sampai timur lagi kan. Tapi aparat yang di depan pintu Gerahadi yang jaga pakai apapun itu sebagian besar juga kena efeknya itu, termasuk semua yang pakai seragam atau gak di dalam Gerahadi. Mereka berusaha menyelamatkan diri. Pekat banget. Tahu sendiri ketika kita di Gerahadi itu kan areanya semi indoor outdoor kan, perbatasan. Di situ agak lama efeknya. Aku terpaksa menyelamatkan diri ke dalam. Ternyata lebih parah lagi karena hawanya ke mata, ke tenggorokan sudah agak itu. Akhirnya sampai nyebrang ke belakangnya Gerahadi. Kan ada sungai kan situ. Mungkin hawanya lebih itu, mungkin di situ bisa kita cuci mata, minum biar itu tenggorokan nggak pahit semua. Kita istirahat di situ. Saking parahnya itu. Ternyata ya petugas sama aja dengan kita manusia. Mereka bisa teriak-teriak apapun diucapkan gara-gara efek dampak itu. Parah. Iya. Mas, itu berarti ada video-video yang beredar kalau masa yang sampai masuk ke TP, apakah itu di momen itu kemungkinan? Kalau masuk ke TP itu kejadian sehari sebelumnya. Oh, itu Jadi dari Jumatnya, karena memang pihak polisian berusaha mengendalikan massa itu ya, massa tak dikenal sisa demonstran sebelumnya gitu loh. Tak dikenal ini. Jadi yang video beredar di TP itu adalah upaya pihak polisi mengendalikan. Jadi yang saya sebut tadi, pihak aparat buat barikade mendorong ke Jalan Yosudarso, Jalan Pemuda, Jalan Panglima Sudirman, ada juga yang terdorong juga ke jalan Tunjungan ya, Tunjungan atau Jalan Basra. Bahkan yang di jalan Panglima Sudirman, kalau kembali ke sehari sebelumnya Panglima Sudirman itu mereka berlarian masuk ke jalan tembus ya, jalan tembusan akses yang masuk ke Jalan Basuki Rahmat lagi. Lah ini yang menjadi penyebab itu. Oke. Kemudian kebakaran di Gerahadi itu tuh berlangsungnya damkar sempat ke sana untuk mematikan atau? Begini, kalau damkar ya, itu kalau lewat dari depan Gerahadi pasti tidak bisa. Pasti tidak bisa, karena harus melewati segitu banyak kerumunan massa. Akhirnya apa, dari dalam itu ya mungkin ketika kebakaran sudah mulai merembet separuh ya, mobil pemadam dari arah dalam Gerahadi itu ada, mulai mendekati situ. Sudah ada standby sebenarnya. Ada status standby. Terus setelah itu nggak memadamkan api, tapi memberi batas biar api itu nggak menjalar ke bangunan lain.
Jadi pembasuhan di sini pelan-pelan nanti digeser untuk memadamkan yang selanjutnya. Karena memang terbatas juga yang Satu mobil satu pemadam. mobil aja soalnya ya, Mas Bis ya. Melokalisir ya. Jadi api ketika merembet ke utara itu di-cut dengan air Iya, biar iya, api itu tidak merembet lagi. Karena yang paling parah itu kan daerah atas itu kan bangunan dari kayu kan, untuk genteng cepat apa ya. itu kan. Terus beberapa saat kemudian ini baru muncul apa? Hidran dari dalam gerhadi. Itu selangnya dikeluarkan untuk pembahasan juga. Dan api kan mulai berangsur agak padam gitu. Pelan-pelan gitu. Tapi padamnya bukan dari depan tapi dari dalam Dari gerhadi. dalam malah. Karena untuk ini motong-motong jalur api. Oke, kemudian ketika api di gerhadi padam, muncul api-api lain di Jalan Basuki Rahmat, betul ya? Di Jalan Basuki Rahmat hingga akhirnya membakar habis Polsek Tegalsari. Itu sudah masuknya minggu dini hari ya Mas ya? Sudah ya, Iya, bisa masuk. Iya. Minggu dini hari karena 00 pukul 00. Oke. sudah di atas jam 12. 30 ya. Heeh. Jadi awalnya itu Polsek Tegalsari itu tidak terbakar awalnya itu. Oke. Bakar-bakar itu ada di tengah jalan. Jadi apapun yang bisa dibakar itu di itu. Terus setelah kebakaran kecil itu kan mulai membesar kan, mereka cari bahan apapun, mereka merangsek ngambil sesuatu dari dalam polsek, Posisi dari Polsek luar. sudah kosong atau seperti apa? Kita nggak tahu posisinya. Oh, tapi pokoknya masa Masa tidak itu, dikenal ini leluasa untuk leluasa keluar untuk masuknya ya? untuk mengambil sesuatu awalnya yang dari luar itu apa yang bisa dikeluarkan dari polsek itu kan. Sebagian ada yang dibakar, sebagian ada yang dibawa, kita nggak tahu kan. Oke, iya. Mereka mulai mengeluarkan barang-barang itu dibakar di depan itu sampai besar. Tuh. Kemudian sampai Selanjutnya setelah barang-barang itu terus akan ada yang dari sisi utara agak depan itu kan mulai ada yang melempar api ke polseknya itu. Jadi dari pojok itu awalnya kecil kan, terus lama-lama membesar sampai habis kayak gitu. Ngeri banget kayaknya. dan itu langsung cukup cepat kayaknya yang di Cepat sekali. Tegalsari besar gitu ya Mas ya? Cepat banget. Kita yang liputan di sana nggak mau ambil resiko. Jadi meskipun di kanan kiri kita itu teman media, kita tetap waspada. Karena mereka yang apapun bajunya yang kita tidak kenal, kita wajib apa ya? Bukan curiga, tapi ya jaga diri. Mereka bisa saja dari mana-mana iseng, takutnya ada sesuatu. Akhirnya sebagian teman itu berkelompok, teman media berkelompok. Ada 4 apa 5 orang itu kumpul dari satu, kita ambil angle dari sini bareng-bareng. Jadi memang tidak sendiri ya Mas ya? Nggak sendiri, Oke. nggak berani, karena resiko banget. Terutama kita kan membawa alat, Ya, betul. takutnya kalau ada penjara apa kita dituduh sesuatu, kemudian kita dihabisi, diambil semuanya, selesai. Jadi solusi teraman adalah bikin kelompok sendiri buat teman wartawan ini. Kita geser ke sana, kesepakatan ke sana, kalau dirasa sudah cukup, biar itu nggak memprovokasi mereka kan. Mereka kan mungkin bisa saja kan merasa, gak usah ambil gambarku, kalau ada yang provokasi gitu bisa habis kita kena masa seperti itu. Ketika beberapa menit setelah mendapatkan visual, foto, video dan lain-lain sudah cukup, kita ngobrol. Kalau sudah cukup kita geser aja pelan-pelan, tapi jangan itu kan. Sampai momentumnya sudah dapat, kita sudah dapat semua, selamat semua. Gitu. Cepat. Oke. Mungkin dari Pam yang di lokasi juga saat itu ketika Polsek Tegalsari terbakar. Jadi jarak Polsek Tegalsari dengan gedung gerhadi yang terbakar itu mungkin hanya 500-600 meter ya di Jalan Basuki Rahmat. Jadi warga yang mau menuju ke Jalan Gubernur Suryo depan gerhadi itu pasti akan melewati Polsek Tegalsari. Dan saya ketika melintas menuju akses lokasi gerhadi itu, saya sempat melewati Polsek Tegalsari yang masih dalam keadaan biasa saja, belum terbakar dan sebagainya, dan cuma dalam keadaan gelap gitu, gelap gulita. Dan saya sudah tidak lagi melihat adanya petugas berseragam coklat ataupun yang berkaos coklat, kaos daleman polisi itu yang lagi santai. Saya sudah tidak melihat itu, dan saya melanjutkan ke sana, dan ternyata saya mendapat, ya saya hasil koordinasi dengan Mas
Mas Habib, ternyata memang ada insiden pembakaran di Polsek Tegalsari. Kemudian saya juga mengikuti Mas Habib, apa yang dilakukan Mas Habib saya juga lakukan. Jadi Mas Habib setelah mengakses lokasi Polsek Tegalsari untuk mengabadikan momen itu, saya selaku reporter saya juga harus berusaha untuk bisa mengakses ke lokasi tersebut dengan metode yang sama. Metode apa ya, kita bisa nyebut protap keamanan swadaya bagi teman-teman media, ya ini bekerja sama dengan beberapa teman media yang bisa kita ajak bersama-sama untuk mengajak ke sana untuk saling menjaga gitu. Dan ketika saya sampai sana memang kondisinya begitu luar biasa. Jadi kobaran api, kalau Mas Habib mungkin melihat detik-detik awal kebakarannya itu seperti apa, ada orang melempar dan sebagainya, saya sudah melihat kondisi kobaran api sudah melumat bagian atap dan keseluruhan bangunan di situ. Dan saya masih sempat melihat beberapa orang itu berusaha untuk mencopot benda-benda berupa besi ya. Yang ya ada pagar yang berusaha bersama-sama sekitar 10 atau 5 orang ya di situ berusaha untuk menggoyang-goyangnya, kemudian dicopot. Dan ketika saya pindah ke area lain, saya melihat ada 1-2 orang mengambil tabung gas yang sudah gosong itu ya, warna hitam itu. Kemudian ada yang, kalau nggak salah, dispenser. Itu Saya melihat terbakar? itu saat terbakar. Kayaknya mereka sudah berhasil mengamankan dari dalam sebelum terbakar keseluruhan, kemudian ditaruh di satu area, kemudian dia menggesernya gitu loh. Kemudian ya saya hampir 20 menit ada di situ, hampir 30 menit untuk mengabadikan secara offline atau live gitu situ. Kemudian saya juga melihat kondisi area di sekitar situ memang sangat random ya. Jadi di situ ada masa aktif, ada masa pasif. Masa pasif ya tadi, jadi masa-masa mungkin orang-orang suami istri dengan anaknya melihat berhenti di seberang jalan. Anak ada ya di situ? Ada anak kecil, anak balita yang mereka bawa melihat itu sebagai tontonan biasa. Kemudian ada orang-orang pasangan muda-mudi yang baru kemudian mengabadikan momen itu. Kemudian ada kelompok masa tak dikenal yang aktif tadi, mereka ya masih berusaha mencopoti beberapa benda yang mungkin entah, saya kurang tahu itu digunakan apa ya. Berarti mereka pindahkan dari area pagar polsek yang nggak terbakar karena dari beton ya, kemudian dipindahkan ke tengah jalan ya mereka tumpuk di situ gitu loh. Dan setelah saya selesai menggali data, jadi saya mengabadikan juga, menfoto, menvideo, kemudian merekam secara live ya, mereportase secara live. Saya juga bertanya-tanya pada beberapa orang masa pasif tadi yang ternyata mereka begitu simpelnya menjawab ya karena ada rame-rame mereka datang, ada tontonan gitu aja gitu loh. Ya itu oke lah, itu biasa lah, itu nggak apa-apa selama masih aman. Tapi memang di sepanjang jalan Basuki Rahmat itu penghubung menuju ke Gedung Gerahadi memang sudah ramai padat. Jadi di situ memang sebagaimana cerita Mas Habib, memang hampir di setiap sudut yang ada benda-benda sampah, kemudian water barrier ya, warna oranye itu sudah ditumpuk, sudah dibakar itu. Ya, sudah terbakar lah di situ. Dan itu sampai yang simpangan depannya TP itu dibakar. Persimpangan depan TP. Jadi yang dari Basuki Rahmat ke arah Gerahadi, kan ada di situ tikungan kan begini. ada tikungan di tengah jalan situ dibakar. Suka dibakar. Ada apa yang di tengah jalan itu? Nggak ada Ya, apa-apa. nggak ada apa-apa. Jadi mereka bikin kisru aja, nggak tahu. Itu di water barrier diseret, ditumpuk. Ditaruhnya di situ, kemudian dibakarnya di sana. Nggak tahu kenapa niatnya dibakarnya di situ atau yang depan TP yang sana. Kemudian menjadi pertanyaan adalah kalau mungkin masyarakat bertanya, terus di mana polisi yang tadi barusan datang? Nah, sebagaimana informasi kami terima, polisi itu berusaha memukul mundur kelompok-kelompok massa yang tadi terpisah-pisah tadi ketika mereka datang. Ada yang ke jalan Yosudarso, tetap sama, ke jalan Panglima Sudirman, ke jalan Delta itu ya, depan Delta. Ya, ke jalan mall itu ya, banyak mall itu, kemudian ke Jalan Tunjungan, ada yang sana. Jadi kita mendengar bagaimana pihak aparat itu berkali-kali menembakkan senjata gas air mata itu, karena itu kan seperti petasan, ledakannya. dar, Jadi terdengar ya? begitu muncul itu ya asapnya.
Kesemat ya, itu memang berkait. Jadi untuk masa yang di Basuki Rahmat ini kayaknya memang mungkin ini ya, spot terakhir yang akan dikendalikan oleh pihak aparat saat itu. Kita ketahui semacam itu. Tapi gini, sekitar jam 2-an ya, sekitar jam 2-an itu penjagaan itu masih tetap dilakukan. Jadi kumpulan massa itu di sekitar Gerahadi itu masih banyak. Contohnya tembusan di Basuki Rahmat, itu kumpulan massa banyak yang di depan Polsek yang terbakar. Di kawasan Embong Malang, Jalan Tunjungan. Jadi di bagian barat pintu masuk itu dijaga aparat. Aparat berseragam. Terus di sisi area patung Gubernur Suryo, di arah situ Taman Apsari itu dijaga aparat. Jadi siapapun warga yang melintasi itu dilarang. Nggak boleh masuk area mendekati Gerahadi. Sampai yang tembusan sebelum Trimurti itu Jalan Simpang Dukuh, Ya. itu sampai apa itu? Sampai belakangnya hotel itu dijaga aparat. Jadi kita kalau keluar dari sana kesulitan juga, mau masuk ke sana kesulitan juga. Sampai sisi timur itu juga dijaga. Jadi untuk akses menuju Gerahadi itu sama sekali nggak bisa, dan aparat berusaha membubarkan itu. Apalagi kalau motor kita terkunci di sebelah mana sudah terlalu aman ya, kita nggak bisa keluar. Akses naik ojek online pun nggak bisa. Sangat mustahil. Kendaraan nggak bisa. Seperti itu. Jadi masa itu nggak bubar hilang gitu nggak, tapi ngumpul tetap di dekat situ. Itu sampai pukul 2 dini hari itu, dini hari lagi. Udah berlanjut itu. Jadi aparat juga nggak berani melepas. Jadi standby. Itu kan persimpangan utama kan yang di sisi barat itu, yang dari Basuki Rahmat sama dari Jalan Tunjungan itu sudah dijaga aparat. Sempat melihat sih ada beberapa orang, 2 orang, Pak izin situ, mau kemana cari toilet? Enggak balik. Apapun alasannya nggak boleh masuk wilayah ini, sudah dibalikkan. Jadi pengumpulan massa yang dari barat akhirnya di Basuki Rahmat, Jalan Tunjungan sama Embong Malang. Situ. Sementara yang di sisi timur itu di jalan Jalan Pemuda sama jalan ini Panglima Sudirman. Sudah situ dibatasi sampai gitu aksesnya. Beda dengan yang hari pertama dini hari itu kan pukul mundur sampai Jalan Gubeng, jauh banget loh itu. Tapi kemarin itu sampai Air Mancur situ. Jadi akses timur barat sudah. Terus yang tembusan yang ada kan di kawasan Taman Apsari. Itu kan banyak akses tembusan, itu sudah dijaga. Bahkan kabarnya beberapa warga juga ikut di sana. Saya kan nggak bisa mengakses ke sana kan, ada info seperti itu. Tapi aparat tetap ada di situ, 2 pintu masuk, yang kantor pos yang lama itu ya, sama yang pintu masuk sisi barat itu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih sekali Mas Habib dan Mas Pampam sudah men-share ya saat apa aja yang terjadi di sana, dan juga bertaruh nyawa, bisa saya bilang bertaruh nyawa juga untuk meliput dan mengabarkan untuk publik. Terima kasih banyak Mas Habib dan juga Mas Pampam. Semoga tetap kondusif suasana di Indonesia dan juga mudah-mudahan tetap aman ya. Aman, dan yang terpenting adalah sehat dan aman gitu. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Habib dan Mas Pampam, dan Tribuners terima kasih juga telah menonton Saksi Kata. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.